Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah masuk di tanggal 2 Sya'ban 1447 Hijriah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembacaan kitab Sahabiyat Haular Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita masih di kisah tentang Ibunda Aisyah yang diantara poin pembahasannya menjelaskan tentang peristiwa hijrah yang penuh dengan keberkahan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sampai di halaman 121 ya, di paragraf yang tengah. Jadi kisahnya Nabi sudah keluar dari kota Mekah menuju ke arah selatan dan beliau singgah di gua yang disebut dengan gua Thur. Taib. Kita lanjutkan. Di sini muallif melanjutkan kisah tentang hijrah. Sementara itu orang-orang seperti hilang akal dan tidak waras. Begitu pagi harinya mereka kehilangan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang mereka lakukan adalah memukuli sahabat Ali yang tidur di tempat Nabi. Diseretnya sahabat Ali ke dekat Ka'bah dan ditahannya sahabat Ali dengan harapan bisa mendapatkan sedikit informasi tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak mungkin membocorkan rahasia, kan begitu. Akhirnya orang-orang kafir pun tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari sahabat Ali. Mereka akhirnya menuju ke rumahnya Abu Bakar. Mereka menggedor-gedor pintu rumah. Ya, ini gaya-gaya preman, kan begitu. Memang penjahat mereka itu. Digedor-gedor rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Asma binti Abi Bakar menemui mereka di pintu. Kemudian ditanyakan kepada Asma, "Mana ayahmu?" Asma menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada." Abu Jahal langsung mengangkat tangan dan menampar pipi Asma hingga antingnya itu terlepas. Taib. Melalui pertemuan singkat, mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan segala macam cara yang bisa ditempuh untuk menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Di setiap jalur Mekah
ditempatkan beberapa penjaga dengan berbekal persenjataan lengkap. Dan siapapun yang bisa membawa beliau kepada orang-orang Quraisy dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan disediakan hadiah baginya 100 ekor unta. Jadi disayembarakan. Barakallahu fikum. Siapa yang bisa menemukan Muhammad, matikah ataukah hidup, maka dikasih hadiah 100 ekor unta. Sedikit atau banyak ini Ibu? Banyak ya. Kalau 1 ekor unta 50 juta, berarti kalau 100 ekor berapa tuh? Kalau 100 ekor berapa? 50 kali 100, 5.000 ya. 5.000 juta berarti 5 miliar. Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah. Tayyib. Saat itulah semua orang sibuk mencari-cari beliau. Ada yang menunggang kuda, ada juga yang berjalan kaki. Mereka menyebar ke berbagai pegunungan dan lembah, melalui dataran-dataran rendah dan juga dataran tinggi. Namun mereka ternyata tidak berhasil menemukan. Sebenarnya ada beberapa di antara mereka yang tiba di pintu gua, hanya saja Allah tentu lebih berkuasa. Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu riwayat dari Anas, dari Abu Bakar. Beliau menuturkan, suatu ketika aku bersembunyi bersama Nabi SAW di dalam goa, yakni goa Thur. Aku mengarahkan pandangan ke atas. Ternyata ada kaki-kaki kaum Quraisy. Aku pun berkata, ya Nabi Allah, andai di antara mereka ada yang melihat ke arah kakinya, pasti mereka akan melihat kita. Maka Nabi menenangkan, diamlah wahai Abu Bakar, kau pikir kita hanya berdua? Allah yang ketiga di antara kita. Di riwayat yang lain dikatakan, mabaluka, apa perkiraanmu wahai Abu Bakar tentang 2 orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah. Artinya ya pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang lebih berkuasa. Allah menurunkan mukjizat sebagai wujud kemuliaan bagi beliau. Maka mereka pun, yakni orang-orang Quraisy ini, yang sebetulnya sedikit lagi menemukan Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi dan Abu Bakar tidak ditemukan. Mereka pun akhirnya kembali pulang. Ya, padahal hanya tinggal beberapa langkah saja untuk menemukan Nabi dan Abu Bakar. Setelah intensitas pencarian menurun dan gejolak kaum Quraisy untuk terus mencari selama 3 hari berakhir tanpa hasil, maka barulah Rasulullah dan Abu Bakar mempersiapkan diri pergi ke Madinah. Nah, ini bagian daripada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi juga berstrategi. Nabi juga berikhtiar, berusaha, ya bagaimana kemudian menempuh sebab-sebab yang mengantarkan dirinya kepada keselamatan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka menjelang keberangkatan Nabi menuju kota Madinah, Asma binti Abi Bakar datang sambil membawa makanan sebagai bekal keduanya di tengah perjalanan. Ya, Nabi juga berbekal, ibu. Ya, mau safar tentu butuh bekal. Tidak kemudian berpasrah begitu saja. Saya kan Nabi, saya kan Rasul Allah, masa Allah nggak ngasih bekal? Tidak begitu. Ikhtiar dilakukan.
Ya, dan itu tawakal yang benar. Tawakal yang benar itu disertai dengan ikhtiar yang benar. Ya, bukan hanya pasrah begitu saja. Lihat di sini Nabi membawa bekal yang telah kemudian ditugaskan sebelumnya kepada Asma binti Abi Bakar. Saat itu Rasulullah dan Abu Bakar sudah naik ke punggung unta yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Asma hendak mengikatkan bekal makanan, tapi tidak punya tali untuk mengikat. Asma akhirnya melepas kain pengikat pinggangnya dan menyobeknya menjadi dua bagian. Salah satunya untuk mengikat bekal makanan, yang lainnya digunakan sebagai ikat pinggang lagi. Oleh karena itulah kemudian Asma binti Abi Bakar dijuluki dengan Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Satu ikat pinggangnya di surga, satu lagi di dunia. Barakallahu fikum. Dan tentu sesederhana apapun kontribusi kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar selanjutnya berangkat bersama Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraikid yang menjadi penunjuk jalan, mengambil rute pinggiran. Berarti kalau rute pinggiran jalurnya mana tuh? Ya, Jeddah situ ya. Rute pinggiran yang tidak biasa dilalui. Ke Jeddah terus sampai nanti nembus Madinah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal di tahun 14 kenabian. Dan 14 kenabian ini berarti tahun pertama Hijriyah. Di tanggal 8 Rabiul Awalnya bertepatan di sini dengan tanggal 23 September 622 Masehi. Sekarang Masehinya berapa? 2026. Berarti 1440 sekian tahun yang lalu. Ya, sekarang kan 1447 Hijriah. Di tanggal itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam singgah di Kuba. Urwah bin Zubair menuturkan, ketika kaum muslimin Madinah mendengar berita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah pergi meninggalkan Mekah, maka setiap pagi mereka selalu keluar menuju tanah lapang untuk menantikan kedatangan beliau. Ya, belum ada telepon, belum ada WhatsApp. Ya, mereka menanti kedatangan tamu itu, kedatangan orang itu, ya modelnya begitu. Menuju ke tanah lapang, ke batas daerah, sehingga nanti bisa kelihatan siapa yang datang menuju ke batas kota. Barakallahu fikum. Suatu ketika mereka pulang setelah lama sekali menanti. Begitu semuanya sudah berada di rumah, ada seorang Yahudi yang naik ke salah satu benteng milik mereka untuk melihat-lihat. Ternyata dia melihat sosok Rasulullah dan sahabatnya. Mereka mengenakan pakaian putih namun kurang jelas karena terhalang fata morgana. Si Yahudi ini pun tidak bisa menahan diri. Kemudian dengan suara melengking tinggi dia menyerukan, "Wahai kaum Arab, nasib yang kalian nanti-nantikan telah datang." Kaum muslimin pun segera mengambil senjata dan menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Zahril Harrah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah dalam kitabnya Zadil Ma'ad
Beliau menuturkan, terdengar suara hiruk pikuk dan pekikan takbir di kalangan Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin memekikan takbir karena bahagia atas kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka segera keluar untuk menyambut kedatangan Nabi. Mereka pun menemui dan mengucapkan salam penghormatan yang layak diucapkan pada seorang Nabi. Mereka menatap tajam dan mengelilingi beliau. Rasa tenang pun bisa beliau rasakan saat wahyu kemudian turun, ya. Fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang beriman yang baik, orang-orang beriman yang saleh, dan selain dari itu malaikat-malaikat juga adalah penolongnya pula. Insyaallah. Berarti Nabi tiba dengan selamat di kota Madinah atas berkat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terlibat tentunya malaikat Jibril, orang-orang mukmin yang saleh, barakallahu fikum, dan juga para malaikat-malaikat yang lainnya. Tentu ini satu anugerah tersendiri bagi, ya, secara khusus Al-Ansar, ya, bagi para sahabat Ansar yang mereka Ahlul Madinah. Tentu kedatangan Nabi itu sesuatu yang sangat-sangat istimewa, karena di mana ada Nabi pasti di situ ada keberkahan, kan begitu. Dan Nabi sosok manusia terbaik, yurja khairuhu, yang tentu sangat-sangat, ya, diharapkan kebaikan-kebaikannya, dan orang pasti merasa selamat dari segala keburukan, gitu ya. Dan itu kan mukmin terbaik. Mukmin terbaik itu diantara sifatnya apa, Bu? Yurja khairuhu, ya, diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari kejahatannya. Nah, jadi muslim tuh harusnya begitu. Jangan kemudian kalau kita datang tuh orang menghindar, ya, muyak aku sama dia, gitu. Pasti minjem duit, gitu kan. Misalnya, gitu kan. Atau karena punya latar belakang track record yang buruk, begitu ya. Akhirnya tuh orang malas bermuamalah dengannya, gitu ya. Malas aku sama dia, ember orangnya, misalkan, ya. Malas aku sama dia, dia itu begini. Jadi kehadirannya itu tidak dinantikan. Justru orang merasa risih ketika dekat-dekat dengan dia. Kenapa? Karena tidak aman dari kejahatannya, baik kejahatan lisannya, kejahatan sikapnya, tingkah lakunya. Nah, jadi mukmin yang baik itu yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari keburukannya. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sosok pribadi yang ngangenin, begitu ya. Dikangenin, ya, atau tidak dikangenin orang, setidak-tidaknya ibu dikangenin siapa, Bu? Ya, suami, dikangenin suami. Ini kalau suami saja nggak kangen ke ibu, mau kayak apa? Berarti ada masalah, kan begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah Rasulullah. Ini keberkahan tersendiri bagi Ahlul Madinah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Madinah kala itu penuh sesak. Semua penduduk berkumpul untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang sejarah, Madinah tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Saat itu orang-orang Yahudi juga bisa membenarkan kabar yang disampaikan Habakuk, yakni salah seorang nabi mereka, di mana pernah disampaikan dan informasi itu mereka dengar. Sungguh Allah datang dari Taiman dan Sang Kudus datang dari gunung Faran, yakni Mekah.
Jelas ya, kehadiran Nabi, kedatangan Nabi itu kan sudah termaktub di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Setelah sholat Jumat, Nabi SAW melanjutkan perjalanan hingga memasuki Madinah. Dan sejak hari itulah nama Yathrib resmi diganti dengan Madinah. Taib. Beliau kemudian singgah di kediaman Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ini juga keberkahan tersendiri bagi Abu Ayyub Al-Ansari karena rumahnya disinggahi oleh Nabi. Ya, Ibu, semua penduduk Madinah ingin Nabi itu mampir di rumahnya, singgah di rumahnya. Namun demikianlah, ya, ternyata rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari yang dipilih oleh Nabi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa rumah kerabat kami yang paling dekat jaraknya? Maka Abu Ayyub menjawab, aku ya Rasulullah, ini rumahku dan itu pintunya. Beliau berkata, maka bergegaslah dan siapkanlah tempat istirahat siang untuk kami. Saat itu beliau pun bersabda, bergegaslah dengan berkah Allah. Iya, karena Nabi ketika ada di satu tempat pasti akan menghasilkan keberkahan dengan izin Allah. Selang beberapa hari, Saudah, istri Nabi SAW, tiba di Madinah disertai kedua putri beliau, yakni Fatimah dan Ummu Kulthum. Fatimah dan Ummu Kulthum ini putri beliau dari Khadijah binti Khuwailid. Kemudian juga turut serta Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman. Turut serta juga dalam rombongan ini adalah Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Abdullah bin Abu Bakar, beliau membawa serta keluarganya Abu Bakar, termasuk Aisyah. Aisyah sudah dinikahi Nabi belum? Sudah, karena dinikahinya di mana? Di Mekah, tapi belum digauli. Karena ibunda Aisyah baru digauli oleh Nabi di kota Madinah. Sementara itu Zainab tetap bertahan bersama suaminya, yakni Abu As di Mekah. Zainab tidak memungkinkan untuk berhijrah hingga setelah peristiwa perang Badar nanti. Kemudian Aisyah juga menuturkan, saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal jatuh sakit. Aisyah menjenguk keduanya lalu bertanya, ayah, bagaimana kondisimu? Bilal, bagaimana kondisimu? Biasanya jika Abu Bakar terkena demam, beliau selalu menuturkan bait-bait syair. Ya, setiap pagi orang berkumpul bersama keluarganya sementara kematian lebih dekat dari tali sandalnya. Begitu sembuh, Bilal menyenandungkan bait syair berikut. Duhai gerangan syairku, bisakah malam ini aku tidur di sebuah lembah yang dikelilingi pohon iddikhir? Akankah memancar air-air payau suatu hari nanti? Akankah gunung Syamah dan Tafil terlihat? Barakallahu fikum. Jadi Abu Bakar dan Bilal jatuh sakit. Barakallahu fikum. Ya, tentu adaptasi mungkin Ibu ya, karena cuaca Mekah dengan cuaca Madinah sama atau beda Ibu? Sedikit beda. Kalau di Madinah itu cenderung lebih ekstrim ya. Kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Kalau Mekah ya tidak seperti itu. Mekah itu musim dingin saja, dia tidak terlalu dingin sebagaimana dinginnya musim dingin di Madinah. Barakallahu fikum. Jadi kalau orang berpindah dari satu cuaca ke cuaca berikutnya kemudian jatuh sakit, ya ini tentu wajar gitu ya. Karena dia mungkin butuh adaptasi.
Apalagi barakallahu fikum kalau kemudian orang dalam keadaan tidak fit. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Aisyah meneruskan, selanjutnya aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan hal itu kepada beliau. Maka kemudian beliau berdoa, ya Allah, buatlah kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Mekah. Tentu bukan perkara mudah ya bagi Nabi, juga bagi ahlu Mekah meninggalkan kota mereka. Yang di situ ada Ka'bah Baitillahil Haram. Gitu ya. Kan tidak mudah ibu ya. Orang kemudian berpindah dari kampung halaman itu. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Ada beberapa teman ibu yang memang sudah mungkin betah di Balikpapan, tiba-tiba pindah ke Jakarta. Sudah diingetin sama ustadz, gitu ya. Antum sudah serius ini, mantep nggak pindah ke Jakarta? Ya, dinasehatinlah sama ustadz ini. Nanti antum tua di jalan kalau di sana, begitu. Kenapa macet? Sekarang Balikpapan aja macet kan ibu? Ya. Taib. Ya, waktu itu dibilang mantap sudah. Nah, waktu beliaunya di Jakarta, saya sempat kunjungi ke rumahnya. Akhirnya beliau menceritakan cerita itu. Benar Ustadz katanya, kerasa sekarang ini. Ya. Anak itu kalau keluar itu repot di sini. Kenapa? Ya jarak sekian kilo saja bisa 2 jam. Ya. Betulan tua di jalan, begitu kan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya nggak tahan bu, beliau balik lagi ke sini, ke Balikpapan. Jadi artinya ya tidak mudah kalau orang itu meninggalkan ya kampung halamannya. Nah di sini Rasulullah sampai berdoa kepada Allah, ya Allah buatlah kami ini mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Mekah. Berarti kan Madinah ini menjadi tempat asing. Karena Nabi ya 53 tahun ya lamanya hidup di kota Mekah. Ya, tentu tidak mudah ketika meninggalkan Mekah. Maka yang beliau minta kepada Allah, buatlah kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Mekah, atau bahkan lebih. Ya Allah, bersihkanlah Madinah dari wabah penyakit, berkahi takaran dan mudnya, pindahkan wabah demamnya ke Juhfah. Ini doa Nabi yang sejatinya tidak hanya mendoakan Abu Bakar As-Siddiq, tapi juga mendoakan secara umum keberkahan bagi kota Madinah dan penduduknya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu sekelumit kisah singkat terkait dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib atau ke kota Madinah. Dan jelas dari situ ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi tentu berhijrah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai macam persiapan dan ikhtiar yang maksimal. Tes 1. Tes, mati ya. Mati bu, mic-nya mati. Cek 1. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itulah sekelumit peristiwa kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan saat beliau di kota Madinah ini, tentu peran beliau tidak hanya sebagai Rasul, tapi juga sebagai pemimpin suatu tatanan masyarakat Muslim. Ya, kalau di Mekah, ya saat itu beliau belum punya kekuasaan apapun. Ya, maka fungsi beliau sebagai Rasul yang mengajak manusia mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum peristiwa hijrah itu lebih terkait dengan pembahasan akidah, pembahasan keyakinan, dan juga pembersihan ya akidah dari keyakinan-keyakinan yang batil. Nah, di kota Madinah inilah ya, masih turun wahyu berlangsung kepada beliau setelah turun 13 tahun di Mekah. Maka ayat-ayat Quran T1 itu saya cas dulu. Oh, ya, fair. T1 sama menyala. T11 belum bisa nyala juga, Bu. Oh, masih. cek 1 sampai mana tadi, Bu? Ya. Jadi ketika Nabi sudah sampai di kota Madinah, tentu peran beliau tidak hanya sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi beliau pun menjadi pemimpin suatu masyarakat ya. Maka tadi setelah 13 tahun di kota Mekah, fungsi beliau sebagai Rasul yang mendakwahkan tauhid. Di Madinah sisa 10 tahun sebelum wafatnya beliau, karena beliau wafat di tahun 11 Hijriah. Ayat-ayat Al-Quran masih turun. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang turun saat Nabi sudah ada di kota Madinah, selesai dari peristiwa hijrahnya sampai selamat di kota Madinah, maka ayat-ayat yang turun disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Dan disitulah kemudian tasyri' atau syariat Islam diturunkan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sampai beliau wafat. Nah, ayat-ayat Madaniyah ini lebih terkait dengan perintah dan larangan terkait dengan syariat dari agama Islam ini. Maka di tahun kedua mulai kemudian diwajibkannya, disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Kemudian ada syariat jihad, rincian syariat tentang zakat itu turun ya ketika Nabi sudah di kota Madinah, dan juga syariat-syariat yang lainnya termasuk haji, termasuk azan, termasuk salat jamaah. Barakallahu fikum, ini turun di kota Madinah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah sekelumit dari perjalanan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentu ada banyak pengorbanan ya dari peristiwa hijrah ini. Keputusan hijrah itu bagi Rasulullah dan juga para muhajirin. Muhajirin itu berarti para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Selain mereka harus meninggalkan semua aset kekayaan di Mekah, juga mereka harus bersiap-siap menerima respon berbahaya
dan cukup beresiko dari kaum musyrik. Tentu kan mereka tidak tinggal diam. Ya buktinya langsung kemudian terjadi yang namanya peristiwa perang Badar, peristiwa perang Uhud. Begitu kan? Maka di dalam kitab Rahiqul Makhtum, ya karya dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dikatakan walam yakun ma'nal hijrah illa ihdarul masalih. Hijrah ini bukan sebatas untuk mengabaikan kepentingan, wa tadhiyatu bil amwal, bukan juga hanya sekedar mengorbankan harta benda, wan najata bisyahsi fahasib, dan sekedar menyelamatkan nyawa pribadi. Ma'al isy'ar bi annahu mustabah manhub, setelah hak-hak mereka banyak yang kemudian dirampas. Jadi bukan itu saja urusan hijrah itu. Bukan ihdarul masalih, bukan hanya kemudian untuk berbagai kepentingan, bukan hanya korban harta benda, bukan hanya menyelamatkan nyawa sendiri, bukan juga hanya ya hak-hak yang kemudian dirampas oleh orang-orang musyrik. Namun ya beliau sampaikan di sini qad yahliku fi awailit thariq aw nihayatiha. Akan tetapi mereka juga harus siap jika kemudian harus binasa di awal hijrah atau juga pada akhirnya. Kalau mereka para muhajirin ini selamat sampai tujuan di Darul Hijrah yakni kota Madinah, tentu bukan berarti mereka setelah itu tenang. Begitu kan? Jadi urusan hijrah ini urusan antara hidup dan mati. Bukan hanya harta benda yang ditinggalkan, bukan hanya keluarga yang ditinggalkan, aset yang ditinggalkan, yang dirampas orang-orang musyrik, tapi siap dengan segala resiko, termasuk resiko besar yakni kematian. Bisa pertama awal berangkat, bisa di tengah jalan, bisa sedikit lagi sampai ke kota Madinah, kemudian akhirnya tercegat dan dibunuh oleh orang-orang musyrik Quraisy. Atau taruhlah sampai di kota Madinah, tentu tidak berhenti, masih ada konsekuensi yang lain. Barakallahu fikum. Karena tentu orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan tinggal diam mereka. Begitu ya. Karena aslinya mereka benci kepada Rasulullah, kepada Islam dan juga kaum muslimin. Mereka punya dendam yang begitu besar kepada Rasulullah dan juga kepada para sahabat. Maka ibu yang dirahmati Allah, beliau menyampaikan wa bi annahu yasiru nahwa mustaqbalin mubham. Hijrah ini juga menggambarkan masa depan yang belum jelas. Ya kan Ibu? Gimana datang ke tempat baru, meninggalkan segala sesuatu di tempat lama? Ini kan gak jelas nanti di Madinah saya mau ngapain. Padahal bisa saja ketika di Mekah saudagar yang kaya raya. Ya seperti Abdurrahman bin Auf itu kan. Ini sekarang ke kota Madinah. Ini kan tidak jelas nanti di sana gimana. Nah itu juga harus siap untuk dihadapi sebagai konsekuensi dari hijrah. Barakallahu fikum. Mereka juga tidak tahu duka lara apa saja yang akan menimpa mereka setelah itu. Namun demikianlah Ibu ya, kekuatan iman itu pondasi dasar yang luar biasa. Para sahabat itu ya imannya nggak kaleng-kaleng, kan begitu. Iman yang sangat kokoh, iman yang sangat luar biasa, maka pantas mereka kemudian menjadi pendamping setia Rasulullah SAW yang dipilihkan Allah untuk beliau. Maka disitulah keteladanannya, ya, keteladanan bagi kita dalam peristiwa besar ya hijrah Nabi ini ke kota Madinah. Maka hijrahnya dari Mekah ke Madinah tentu sudah tidak ada lagi. Karena Mekah sudah Darul Islam, Madinah juga sudah Darul Islam. Tapi spirit hijrahnya itu bakin ila qiyamis sa'ah, akan tetap ada sampai nanti datangnya kiamat. Jadi semangat berhijrah itu harus selalu ada pada diri kita. Ya tidak Ibu? Kenapa? Karena seorang muslim itu punya prinsip hidupnya.
Ya. Apa prinsip hidup seorang mukmin? Di antaranya menjadikan hari demi harinya semakin lebih baik, kan begitu, Bu? Hari apa ini sekarang? Wah, nama hari saja sudah lupa. Hari Rabu. Rabu, Bu, ya? Nah, seorang muslim tuh punya prinsip. Hari Rabu itu harus lebih baik dari hari Selasa. Hari Kamis besok harus lebih baik dari hari Rabu ini. Kan begitu. Itu namanya spirit hijrah. Hijrah itu apa sih, Bu? Berpindah, kan? Secara harfiahnya berpindah. Berpindah ke arah yang selalu lebih baik. Ya. Sesuatu yang gitu-gitu aja biasanya membosankan. Makanya prinsip seorang muslim tidak hanya ajeg di satu level kebaikan. Tapi bagaimana dia pun ajeg istiqomah di level kebaikan yang selalu meningkat. Dan itu inspirasinya dari hadis Nabi, wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Dan sesungguhnya tidaklah bertambah umur seorang mukmin itu kecuali bertambah pula kebaikannya. Begitu. Maka Jumat ini harus lebih baik dari Jumat sebelumnya. Jumat esok, pekan depan harus lebih baik daripada Jumat ini atau pekan ini. Bulan ini harus lebih baik daripada bulan sebelumnya. Bulan esok harus lebih baik daripada bulan ini. Sama kita yang akan masuk ke Ramadan juga begitu. Ramadan di tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan di tahun sebelumnya. Kalau kita berusia panjang, maka Ramadan 1448 harus lebih baik daripada Ramadan di tahun ini 1447. Begitu, Bu. Harapannya kenapa kita mesti berusaha menerapkan konsep ini dalam hidup kita? Harapan besarnya suatu saat nanti, dan itu pasti, ya, saat kita nanti dijemput oleh malakatul maut, kita ada dalam performa yang terbaik. Ya, Ibu, karena hari-harinya selalu lebih baik, kan begitu. Kalau besok misalkan malaikat maut menjemput kita, oh, kita dalam keadaan terbaik, lebih baik daripada hari ini, hari Rabu. Begitu. Maka itu kunci kita dapat husnul khotimah. Bermula dari apa? Dari spirit hijrah. Makanya hijrah itu setiap hari, berusaha untuk hijrah. Ya, alhamdulillah banyak sih yang punya kesadaran hijrah. Cuman sayang, hijrahnya itu sebatas urusan dunia. Ya kan, Ibu? Kemarin gajinya sekian, tahun depan gaji saya harus gede. Kemarin penghasilan saya sekian, pokoknya tahun 2026 ini penghasilan saya harus sekian. Begitu kan? Kalau dalam urusan dunia luar biasa spirit hijrahnya itu. Ya kan? Bahkan keluar masuk perusahaan tidak peduli, yang penting perusahaannya semakin bisa ngasih gaji gede ke dia, gitu kan. Barakallahu fikum. Kalau untuk dunia luar biasa. Taib, itu enggak usah diajarin lah ya. Tapi yang harus selalu kita saling mengingatkan itu, ayo berhijrah secara maknawiyah. Berhijrah ke arah yang lebih baik dari sisi diniyah ukhrawiyah. Kenapa? Karena hari demi hari kita ini semakin tua. Ada yang hari demi hari semakin muda, Ibu? Nggak ada ceritanya. Ya. Hari demi hari kita ini semakin tua, ya, walaupun mungkin perubahan fisik bisa terjadi. Ya, awet muda kata orang. Ya. Semakin tua kok semakin kayak lebih muda begitu. Mungkin bisa saja secara fisik. Tapi kan itu tidak secara aslinya umur kita. Umur kita kan semakin mendekatkan kita kemana? Semakin mendekatkan kita kepada kematian, kan begitu, Bu? Tidak peduli ibu saterkebek ingin awet muda, gitu ya.
Kan itu tidak menambah jatah umur. Tidak menambah jatah umur. Sudah ada ketetapannya bahwa kita itu pasti akan mati. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kesadaran yang harus selalu ada pada diri kita. Namanya sadar akhirat. Ya, sadar akhirat. Bahwa hidup ini kan aslinya memang hidup di akhirat nanti. Dunia ini penuh dengan permainan. Ya, kalau kita ndak waspada, enggak hati-hati, ya isinya main-main saja. Ya kan? Barakallahu fikum. Kadang orang sambil ngaji saja main-main kok. Gitu. Orang taklim dia mah ketemu besti, ngobrol saja nguplek gitu. Tahu-tahu kafaratul majlis saja gitu. Barakallahu fikum. Ya. Maka hati-hati, dunia ini penuh dengan permainan. Kalau kita tidak mawas diri, ya akan banyak yang kemudian terlewatkan, terluputkan dari hidup kita. Tiba-tiba saja kita dijemput malakatul maut dalam keadaan kita belum siap dengan perbekalan. Dan tidak bisa dinegosiasi. Kalau malaikat maut sudah datang menjemput kita, mau tobat dulu ini gitu. Mau baca Quran dulu ini saya, belum beres ini. Ya. Nggak bisa. Ya ibu, walaupun ada orang ngaku-ngaku bisa negosiasi dengan malaikat maut. Ya. Kan ada tuh bu, viral itu. Ya. Bisa negosiasi dengan malaikat maut. Ya. Mengerti bahasa malaikat, bahasa semut. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah itu ngawur kebatilan. Ya ibu, semoga spirit hijrah ini selalu ada pada diri kita, lahir batin kita, sampai nanti kita dijemput oleh malaikat maut. Baik ibu-ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. Baik ibu, sampai di sini saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.